Teka-teki tim kepelatihan baru yang masih belum lengkap makin hari makin membuat semua orang penasaran. Termasuk 2 slot asisten pelatih dari lokal juga cukup menarik sorotan. Pasalnya ada kandidat asisten pelatih lokal yang secara pengalaman cukup mantap, macam Kurniawan Dwi Yulianto yang mendadak tiba di tanah air setelah sekian lama jadi asisten klub Serie A di Como 1907 bersama Cesc Fabregas. Kedatangannya Dwi Yulianto yang penuh senyuman ini sepertinya bisa dipastikan akan mengikuti seleksi asisten pelatih Patrick Kluivert karena PSSI sendiri sudah memerintahkan Coach Patrick buat memilih sendiri. Di sisi lain, juga ada pelatih kiper yang sejauh ini sudah banyak clue-cluenya dari Erick Thohir, namun masih belum terkuak secara jelas siapa orangnya. Sejauh ini hanya ada sejumlah kandidat macam Maarten Stekelenburg hingga Edwin van der Sar yang juga sempat membicarakan terkait hal tersebut. Tapi dari banyaknya rumor, kini muncul Hans van Breukelen sebagai nama baru yang dinilai jadi kandidat favorit. Apalagi dengan CV serta pengalamannya sebagai kiper punya mental juara karena pernah memetik Piala Euro bersama timnas Belanda. Menjadikannya sebagai poin plus untuk melatih timnas Indonesia macam Maarten Pas sebagai kiper utama. Lantas siapakah sebenarnya Hans van Breukelen serta siapa saja yang akan mengisi slot asisten pelatih lokal? Untuk itu, let's go kita simak bersama ulasan berikut ini sampai tuntas. Hingga detik ini pelatih kiper menjadi salah satu bagian yang masih misterius dari tim kepelatihan baru timnas Indonesia. Sehingga kini makin lantang dibicarakan oleh awak media yang menunggu kepastian dari PSSI. Sebab peran pelatih kiper cukup besar serta krusial dalam sebuah tim. Mungkin kalau hanya kekurangan asisten pelatih masih bisa diimbangilah oleh pelatih itu sendiri. Tapi kalau nggak ada pelatih kiper, siapa yang mau melatih Maarten Pas dan kiper timnas lain? Dan Maarten Pas sendiri menyadari ini bukanlah keadaan yang mudah. Pergantian pelatih baru bisa terjadi. Namun kiper FC Dallas ini sendiri siap menerima dan kembali berjuang bersama timnas. Saya pernah mengalami banyak situasi di klub sepak bola di mana pelatih diganti dan itu selalu sulit. Tapi Anda benar-benar bersyukur atas apa yang telah mereka lakukan untuk Anda. Kemudian ada babak baru, kata Bang Pai saat interview dengan Goal.com. Sejauh ini rumor untuk mengisi posisi ini sebenarnya sudah banyak bermunculan. Seperti Maarten Stekelenburg sempat dirumorkan kuat, namun hal itu akhirnya dibantah oleh Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama Yusa Nugraha. Selain itu Dirk Kuyt dan Edwin van der Sar juga sempat dirumorkan, sebab legenda kiper MU tersebut sempat diwawancara oleh Goal.com. Namun sepertinya hal itu terbantahkan ketika van der Sar sibuk menjadi pundit di Liga Inggris dan sepertinya tidak ada komunikasi dengan PSSI. Namun yang pasti, calon pelatih Maarten Pas tetap berasal dari Belanda, seperti yang pernah diungkapkan oleh Erick Thohir yang dikutip dari bolasport.com. Merujuk pada clue-clue yang sudah dijelaskan, kini muncul nama baru yang disebut lebih realistis untuk menjadi pelatih kiper. Hans van Breukelen adalah orangnya, sebab ia mantan kiper timnas Belanda juga. Namun mungkin banyak yang gak mengenali. Untuk itu pasti harga untuk mengontrakkan akan jauh lebih masuk akal dibandingkan legend Belanda lain. Dan Hans sendiri sejatinya legenda yang dihormati di Belanda, bahkan Eropa pada eranya. Di mana ia merupakan mantan kiper di sejumlah tim elit macam FC Utrecht, PSV, dan Nottingham Forest. Dan masa prime-nya adalah ketika Hans van Breukelen membela PSV. Yang mana dari musim 84 sampai 84 hingga tahun 93 sampai 94, Hans van Breukelen berhasil mempersembahkan 6 piala juara Eredivisie, 3 piala KNVB, 2 piala Johan Cruyff, hingga meraih 4 penghargaan individu berupa Goalkeeper of the Year. Namun yang paling berkesan dari karir legenda kiper PSV ini adalah saat membela timnas Belanda, di mana Hans van Breukelen menjadi kiper utama yang mengantarkan skuad oranye juara Piala Eropa 1988, yang sampai sekarang masih sangat berkesan bagi pecinta sepak bola pada eranya.
Kini setelah masa pensiunnya tiba, sebenarnya Hans van Breukelen sendiri belum pernah terjun ke dunia kepelatihan. Namun ia pernah menduduki kursi Dirtek FC Twente dan Timnas Belanda. Untuk itu, Van Breukelen juga dirumorkan bisa saja bukan pelatih kiper, melainkan sebagai Dirtek Timnas. Dengan berbagai pengalamannya, orang ini sepertinya memang cukup masuk akan buat dirumorkan untuk bergabung ke tim kepelatihan Timnas. Apalagi nama besar Hans van Breukelen ternyata juga dekat dengan Gerard van den Berg, asisten pelatih tambahan sekaligus pelatih U23, yang pernah menjadi rekan satu timnya kala membela PSV dan Timnas Belanda. Jadi cukup masuk akal jika ia menjadi kandidat favorit yang akan bekerja sama dengan Kluivert serta yang lainnya. Entah pada akhirnya akan ditempatkan sebagai pelatih kiper atau Dirtek. Namun kembali lagi Mimin ingatkan coy, ini masih rumor. Tapi intinya pasti dari Belanda, dan nama besar sepertinya akan lebih diprioritaskan. Namun yang harus digarisbawahi, PSSI juga pasti lihat kantong sih, biar nggak jebol, soalnya udah menipis, ya kan? Sementara itu, seleksi asisten pelatih lokal yang diberikan 2 slot sepertinya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Patrick Kluivert setidaknya akan tiba di Indonesia pada awal Februari, yang mana tujuan utamanya tentu ingin menganalisa permainan punggawa Garuda yang bermain di liga lokal. Namun tak lupa juga, pasti Coach Patrick akan menyeleksi 10 calon asisten lokal, yang nanti akan dipilih 2 untuk ikut dengannya. Dan salah satu yang paling disorot sudah datang nih. Kurniawan Dwi Yulianto telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Januari dengan penuh senyuman bahagia, seperti unggahan story Instagram pribadinya. Kembalinya Dwi Yulianto dari Italia disinyalir kuat akan menjadi asisten lokal yang mendampingi Coach Patrick. Banyak yang berharap ia mendapatkan kesempatan tersebut, sebab di dunia kepelatihan, Kurniawan pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, dan kini menjadi asisten pelatih di Como 1907, yang mendampingi Cesc Fabregas di Serie A. Mantan striker Timnas ini juga sempat melatih klub Sabah FC di Malaysia, sehingga dengan segudang pengalaman melatih. Ya, Kurniawan Dwi Yulianto memang digandrungi, serta sebab berkontribusi dalam pengembangan sepak bola Indonesia juga melalui peran kepelatihannya, yang menginspirasi para pemain muda untuk keluar dari zona nyaman dan bisa berkarir ke luar negeri untuk mencari pengalaman yang lebih luas. Selain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu striker terbaik Indonesia yang menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda, di mana Kurniawan Dwi Yulianto pernah berkarir di Eropa dengan bergabung dalam tim remaja Sampdoria dan kemudian bermain untuk FC Luzern di Swiss. Ketika itu ia berhasil mencetak 3 gol dalam 12 penampilan. Setelahnya, kembali ke Indonesia. Ia bermain untuk berbagai klub ternama seperti PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta. Dan menariknya, sebagai striker, Dwi Yulianto berhasil mencatatkan total 406 penampilan dan mencetak sekitar 200 gol di Liga Indonesia. Sesuatu penampilan yang memang susah ditandingi. Sementara di Timnas Indonesia sendiri, Kurniawan adalah salah satu pencetak gol terbanyak untuk Timnas Indonesia dengan 33 gol dari 59 penampilan antara 1995 hingga 2005. Mantap bukan? Selain Kurniawan, sejatinya masih satu slot lagi yang akan diisi asisten pelatih lokal. Sejauh ini setidaknya 4 orang ini juga diyakini bisa dipilih oleh Patrick Kluivert. Pelatih berpengalaman macam Indra Syafri, Aji Santoso, Bima Sakti hingga Nova Arianto bisa jadi opsi. Coach Nova dan Indra Syafri memang masih melatih skuad kelompok umur. Namun jika Patrick Kluivert memilih mereka, sepertinya PSSI akan mau-mau saja. Apalagi ini juga bisa jadi pengalaman untuk kedepannya, agar bisa lebih bagus juga ketika melatih timnas U20 atau U17 lagi, ya kan?
Namun yang pasti, semua pilihan hanya berada di tangan Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan lain yang akan menyeleksi calon-calon tersebut. Di sini semua hanya bisa mendukung yang terbaik, dan Kurniawan Dwi Yulianto sepertinya yang paling menenangkan hati fans. Betul tidak, teman-teman? Pada akhirnya semua pilihan memang harus kita dukung. Pilihan yang ada pasti lebih dipahami oleh Patrick Kluivert serta kolega. Sebab merekalah yang akan merasakannya secara langsung, dan kita cukup mensupport untuk melihat hasilnya. Dan semoga bisa dimaksimalkan dengan tim kepelatihan yang sudah segambreng banyaknya, serta nama-nama yang juga udah familiar. So, sekian dulu teman-teman semua. Itulah kabar terkini mengenai tim kepelatihan Timnas Indonesia yang akan semakin joy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.